Dulu botox dianggap jalan terakhir buat yang udah berumur. Tapi sekarang anak muda, selebgram, bahkan orang kantoran biasa pun ikut-ikutan. Pertanyaannya, ini gaya hidup semata atau memang udah jadi kebutuhan modern? Halo, dengan saya Dr. Lis Naviani, dokter yang banyak menangani masalah kulit dan kecantikan. Botox makin populer. Di TikTok, tagar Botox punya jutaan views. Banyak yang bilang ini investasi wajah, supaya tetap muda dan percaya diri. Faktanya, Botox bukan cuma dipakai buat hilangin kerutan. Sekarang digunakan juga untuk mengecilkan pori-pori, meringankan migrain, mengurangi keringat berlebih, dan meniruskan wajah. Dan ya, bisa buat tampak lebih muda kalau semua orang bisa botox. Dan hampir semua masalah kulit bisa ditangani dengan botox. Bukankah ini jadi semacam tuntutan sosial yang baru? Botox adalah suntikan neurotoksin yang melemahkan otot tertentu agar tidak terlalu aktif. Hasilnya, garis ekspresi memudar dan kulit tampak lebih halus. Nah, apakah ini lifestyle atau kebutuhan tergantung dari konteksnya. Dari segi lifestyle, merupakan tujuan estetika murni, tertarik karena tren dan efek visual semata. Sedangkan kebutuhan adalah ada indikasi medis seperti bruxism, migraine, preventive aging karena faktor genetik, dampak psikologis besar, insecure parah, public figure, dan sebagainya. Artinya, selama botox dilakukan atas dasar edukasi dan kebutuhan personal, itu sah. Tapi kalau cuma karena ikutan tren atau tekanan sosial, bisa berbahaya dalam jangka panjang. Nah, sehari-harinya saya banyak menjumpai pasien migrain datang ke saya untuk mengurangi kesakitan akibat migrain ini. Jadi dilakukan di area-area tertentu di bagian temporalnya. Hal ini sangat efektif. Ada juga pasien-pasien yang datang dengan tic facialis, di mana terjadi kedutan pada wajahnya. Nah, dokter juga melakukan botox di area-area otot supaya wajahnya tidak terjadi kejang otot. Hal secara medis yang dokter jumpai di lapangan adalah di mana botox ini menjadi FOMO. Pasien datang untuk melakukan botox di area smile line yang bukan merupakan indikasi tempat yang bisa dilakukan botox. Malah pada usia-usia tertentu, jika botox dilakukan di area rahang, maka akan membuat wajahnya malah semakin longsor karena tidak ada support jaringan atau otot yang selama ini menyangga wajah supaya tidak longsor. Nah, jadi indikasi botox ini memang harus sesuai dengan kebutuhan, jangan hanya karena FOMO. Kesimpulannya, botox bisa jadi lifestyle, bisa juga kebutuhan, tergantung dari tujuannya, kondisi kulitmu, dan kesiapan mentalmu. Yang penting bukan ikut-ikutan, tapi paham betul kenapa kamu melakukannya. Ingin tampil menarik boleh, tapi tetap harus sehat dan sadar diri sendiri. Sekarang saya tanya, kalau kamu disuruh pilih, botox itu gaya hidup atau kebutuhan pribadi kamu? Drop jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang penanganan kulit yang tepat dan akurat. Daripada bingung kegunaannya botox untuk kulitmu saat ini, yuk konsultasikan saja di Lisvia Beauty.